Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'il mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin sahabat wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatul muqarrabin wa jannat syamsul qadir jilani qaddasallahu sirrahu thumma ila musannif hadzal kitab syahibi mursyidil amin Syekhina Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa musyakikihi Syekh Alwi Abu Bakar Muhammad Nasaqofi rafa'anallahu bihima bi ulumihima bidarin amin Maghzan ila Ati wa umi wa zawjati wa jami'a ulati wa ila jami'atul labi hadil majlis syaidillahi lahum walana al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Izin untuk share screen. Apa sudah kelihatan? Sampai Pak. Yang kemarin kita tanggal 4, sekarang ini. Faslun, adapun ini suatu pasal. Yang bagi selayaknya apa antakuna jika ada siapa apa kiroat tuhu bacaannya man itu bita'adhimin dengan mengagungkan watadaburin dan berangan-angan. Selayaknya orang itu kalau membaca Al-Quran maka disertai dengan mengagungkan terhadap Al-Quran serta tadabur atau merenungkan terhadap artinya Al-Quran. Itu ya kita ya memperoleh terhadap kandungan dari Al-Quran karena mengetahui terhadap artinya bisa berangan-angan terhadap apa yang dibaca. Mengagungkan terhadap Al-Quran. Kenapa kita mengagungkan? Karena Al-Quran itu kalamullah, ungkapan daripada pemilik alam semesta, di mana kita bergantung full pada semua urusan kita kepadanya. Maka kalau beliau ini dawuh, ya sudah sangat selayaknya apabila kita dengarkan. Sudah selayaknya apabila kita dengarkan secara penuh. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu la tofa, lembut, berbuat lembut siapa Allah biqalqihi terhadap makhluknya Allah, binuzulihi di dalam menurunkan terhadap Al-Quran an arsy jalalihi dari aras keagungannya Allah ila darajati fahmi khalqihi sampai atau menuju kepada tingkatan pemahaman makhluknya Allah. Jadi Al-Quran itu oleh Allah ini sangat disesuaikan ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. Kita nggak pernah membayangkan ya kalau misalnya ya Allah itu punya petir. Kalau petir itu langsung diturunkan, diberikan kepada manusia, maka manusia jadinya seperti apa? Kan mati ini manusia. Nah, petir contohnya.
Artinya Allah itu punya kemampuan mau berbuat apapun itu bisa. Al-Quran itu kalamullah, suatu paket atau kuanta, suatu paket yang diberikan oleh Allah pada jenisnya manusia, yaitu Nabi Muhammad. Nah, bisanya Al-Quran itu dapat diterima oleh manusia. Allah itu berusaha untuk berbuat lembut. Kalau tidak lembut, Al-Quran turunkan kepada gunung saja hancur berkeping-keping loh Al-Quran itu. Kalau diturunkan terhadap gunung, hancur berkeping-keping. Nah, ini diturunkan kepada manusia. Mengapa manusia tidak hancur berkeping-keping? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Karena takut kepada Allah. Karena kekuasaannya Allah itu ya sebegitu besarnya. Bukan cuma besar, kita nggak bisa mengukur terhadap kebesaran dari Allah Ta'ala. Nah, sama dengan kita ini seperti debu, terus kemudian ada mobil. Jadi partikel debu di mobil itu apa artinya? Kalau kita digetarkan oleh mobil saja itu debunya bisa kabur. Nah, ini Allah ini kok bisa mengkonduksikan Al-Quran kepada manusia. Ini berarti Allah berbuat lembut sekali kepada manusia. Ketika turun dari aras menuju kepada pemahaman dari makhluknya Allah. Kata Ausana sehingga menyampaikan siapa Allah, ma'aniya kalamihi akan arti-arti kalamnya Allah, alladzi yang adapun alladzi itu sifatu dzatihi, sifat zatnya Allah. Jadi Allah menyampaikan kalam, Allah menyampaikan kalamnya. Kalam itu padahal merupakan sifatnya Allah, berkalam, berbicara, tapi berbicara menurut versinya Allah. Ini bisa, jadi bicaranya itu bisa kemudian ditransfer menuju kepada manusia. Coba kalau misalnya yang mentransfer itu kambing kepada kita, itu saja sudah terjadi kendala, masalah. Kita ini kan terbatas sekali kemampuannya, hanya dari manusia kepada manusia. Dari di luar manusia ke manusia itu nggak bisa sempurna. Menggunakan coding atau kode, atau menggunakan candi. Yaitu yang namanya kata, itu kata dengan kata mereka bisa berkomunikasi, tapi kalau kata dengan kita, ini bagaimana? Sangat terbatas sekali. Nah, apalagi ini dari Allah kepada manusia. Ila fahmi khalqihi, kepada kepahaman makhluknya Allah. Jadi paham itu paham versi makhluknya Allah. Betapa Allah itu sudah sangat membuat kemudahan kepada manusia, yang Allah itu kalamnya apabila dikenakan kepada gunung saja bisa hancur berkeping-keping. Ini kok kemudian pada manusia itu bisa menerima. Nggak mudah loh ya, kayak gitu itu nggak mudah. Ya, ini harus kita sadari. Maka dari itu harus mengagungkan serta berangan-angan atau merenungkan. Wa kaifa tajallat, dan bagaimana, betapa agungnya untuk khalqihi, apa sifat bitayyi hurufin, di dalam ada huruf, wa aswatin dan suara-suara. Dan suara-suara jadi Mbak Iva, suaranya bocor Mbak Iva. Mohon maaf.
Nggih, nggih, nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sekarang kalamullah itu menjelma menjadi huruf dan suara. Nah, makanya jangan terlalu dulu, jangan salah dalam memahami. Ya namanya kalamullah itu bukan suara, bukan huruf ya. Kalamullah, bukan. Itu tuh sudah mengalami suatu konversi. Asalnya kalamullah itu masuk di dalam hati. Dan kalau tidak nabi itu tidak bisa memahami terhadap kalamullah secara presisi dan akurat, tepat dan teliti. Nggak bisa. Makanya Allah itu menciptakan dulu manusia superkonduktor itu dulu. Jadi tidak ada hambatan manusianya. Nabi Rasul itu merupakan makhluk yang khusus. Ya, Allah menciptakan makhluk yang khusus ketika ditransfer wahyu nggak bocor. Nah, ditransfer wahyu itu tidak terkena hambatan, tidak berkurang sedikit pun juga. Karena yang namanya transfer wahyu ini nanti yang bertugas untuk mengkonversi menuju kepada bahasa manusia itu adalah Nabi Muhammad. Entah begitu, Nabi ini juga diajari oleh malaikat Jibril itu. Jadi sistemnya itu memang sudah didesain, disediakan sedemikian uniknya, sedemikian hebatnya, sehingga kita ini kita ini sudah menerima dalam kondisi enak. Tapi kita harus paham bahwa proses dari kalamullah menuju kepada ada suara, ada tulisan itu sudah mengalami konversi berkali-kali. Ya, kalau di dalam film misalnya ada surat, ada ayat yang turun kemudian dijilmakan dengan suara dari dubbing atau suara dari pemberi suara. Nah itu bukan kalamullah. Tetapi kalau dipahami secara benar, maka pemahaman yang benar itu akan bersesuaian dengan makna daripada kalamullah. Itu begitu deh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waswatin walaula istatara, dan seandainya tidak menutup siapa Allah. Kun hajama li kalamihi, akan kesempurnaan atau akan versi keindahan dari kalamnya Allah, ikatrati hurufin, dengan banyaknya huruf. Seandainya Allah itu tidak melipat, ya, tidak menutupi kalamullah itu dengan huruf. Jadi huruf-huruf itu sebenarnya alif ta sa jim itu sebenarnya malah penutup terhadap kalamullah. Kalamullah kan tidak seperti itu, tapi itu menutup terhadap kalamullah. Kalau huruf-huruf itu ditiadakan sehingga kalamullah itu masih orisinil, itu lama sabata, niscaya tidak tetap lisimail kalami, untuk mendengarkan terhadap kalam arsun aras. Jadi
Kalau misalnya kalamullah itu bungkusan hurufnya dihilangi. Nah, maka aras itu tidak kuat untuk mendengarkan terhadap kalamullah. Lama tabata. Niscaya tidak tetap itu ya bisa terbongkar, bisa bergetar, bisa gonjang-ganjing arasnya Allah itu karena mendengar terhadap kalamullah gitu. Wah, lisima'il kalami arsun wala taro dan tidak pula jagat. Jagat ini juga nanti bisa 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 hancur lebur. Wanitala shima bainahuma dan kata dia talasi. Ya, wanitalashi ma bainahuma dan karena gugurnya sesuatu bainahuma antara aras dan jagat. Wala ta'ala wala ya. Jadi lama sabata terus wala ta'ala dan niscaya akan berguguran apa sesuatu bainahuma antara aras dan taro min adomatin dari keagungan min adomati sultanihi dari keagungan kekuasaannya Allah wa sabbahat wa sabbahati nurihi dan kesucian dari nurnya Allah Ta'ala. Jadi keadaannya seperti itu. Aras itu akan hancur, akan bergetar, kemudian juga yang namanya antara aras dengan jagat itu juga akan rontok gitu karena keagungan kekuasaan dari Allah dan kesucian daripada pancaran nurnya Allah Ta'ala. Kalau Allah saja bisa menciptakan matahari yang kekuatan intensitasnya seperti itu, Allah sendiri bagaimana? Itu yang perlu kita pahami. Allah sendiri bagaimana? Jadi untuk memudahkan memahami seperti itu. Kalau Allah itu bisa membuat laut yang energi gelombangnya itu segitu, maka Allah sendiri bagaimana? Nah, tentu lebih hebat daripada itu semua. Walaula tasbitullahi dan seandainya tidak ada penetapan Allah Musa kepada Musa alaihi salatu wassalam. Musa itu kan pernah diajak dialog oleh Allah Ta'ala ketika di Bukit Sinai. Ya, ketika di Bukit Sinai. Nah, Musa kok juga kuat berdialog dengan Allah Ta'ala pada saat itu.
Karena apa? Karena ditetapkan oleh Allah, karena dikuatkan. Jadi Musa ini sudah didesain dulu oleh Allah. Ya. Lama atau niscaya tidak kuat siapa Musa cima kalamihi akan mendengar terhadap kalamullah. Maka niscaya Musa ini tidak mampu mendengar terhadap kalamullah. Itu. Seandainya tidak ada penetapan dari Allah kepada Musa. Kamalam atau koyutiku. Kamalam yutik sebagaimana tidak kuat apal jabalu gunung mabadi tajalliyatin mabadi kamalam yutik al jabalu mabadi tajalliyatin mabadi tajliyatin akan prinsip atau dasar-dasar kejelasan kaitu syara sekiranya menjadi apa jabal dakkan akan reruntuhan dakkan dan reruntuhan. Jadi sebagaimana gunung ini prinsip-prinsip dasar kemunculan daripada gunung itu menjadi hilang. Ini mabadi tajliyatin. Gunung itu kan dimunculkan dengan prinsip dia itu seperti pasak atau patok. Mematok apa? Mematok bumi supaya tidak geser-geser. Itu dalam surat An-Naba itu ada wajibala autada dan akan gunung dijadikan patok. Jadi gunung itu memang mematok terhadap tanah di bumi agar supaya tidak mudah bergeser. Seandainya nggak ada gunung di mana-mana, nah bumi ini umpama bergerak gitu, dalamnya tidak bergerak tapi atasnya bergerak. Kalau seperti itu ya sangat rentan sekali manusia yang hidup di atas. Jadi sekarang berada di Jogja, nanti ketika permukaannya bergerak pindah ke Sleman, kemudian dari Sleman pindah ke Magelang, Magelang pindah ke Klaten, itu nggak karu-karuan. Kenapa? Karena nggak ada gunung. Karena gunung itu bagian dasarnya itu sampai ke bawah sana, berupa batu dan batunya itu tersusun sampai ke bawah sana. Bahkan sampai seperti Merapi itu sampai di bagian magmanya. Padahal magma itu berada di pusat bumi. Jadi di bagian bawah itu seperti perapian. Bagian bawah itu seperti perapian. Nah, kalau seperti itu, maka ya Musa itu memang didesain untuk kuat. Walyakun dan supaya ada apa ta'zimu mutakalimi mengagungkan terhadap Allah mutakalim itu hadiran hadir fi qalbi di dalam hatinya man. Supaya penghadiran terhadap Allah itu bisa muncul di dalam hatinya orang yang membaca. Ya, di dalam hatinya orang yang membaca. Ketika kita membaca Al-Quran, supaya Allah itu dihadirkan di situ, bukan lepas. Bukan seperti nggak ada kaitan dengan Allah, ini adalah bacaan. Allahnya itu sudah selesai, karena dia sudah menyediakan Al-Quran. Kemudian Al-Quran kita baca. Bukan. Karena di situ banyak kata-kata langsung atau kalimat langsung dari Allah Ta'ala. Maka berarti kalau Allah itu membuat kalimat langsung, maka itu berarti berdialog dengan kita atau berbicara dengan kita. Ini supaya dihadirkan dalam hatinya bihi musawikan, hadiran musawikan dan manut kanahu seperti sesungguhnya Allah itu mubalighun zat yang menyampaikan lahu kepada man. Jadi seperti Allah itu menyampaikan terhadap kalimatnya atau ungkapannya kepada orang yang membaca fikiratihi di dalam membacanya man. Jadi kalau kita membaca itu sebenarnya kita ini sedang berdialog dengan Allah Ta'ala.
Wayadunnu dan meyakini atau mengira siapa man annallaha sesungguhnya Allah Ta'ala itu yukhatibuhu mengomongi siapa Allahu kepada man bidzalika dengan qiraah itu tadi. Dengan bacaan itu orang tadi itu supaya menganggap bahwasanya Allah itu sedang berbicara kepada dia. Ya. Titik faslun adapun suatu pasal. Qala telah bersabda siapa alaihi salatu wasallam. Inna lil Qur'ani sesungguhnya itu di dalam Quran dhahran ada bagian dhahir wa batnan dan ada bagian batin wa haddan dan ada bagian yang pendek wa muttali'an dan ada bagian yang panjang. Ini penjelasannya begitu. Quran itu ada bagian lahirnya. Quran itu juga ada bagian batinnya. Quran itu ada bagian, kalau cerita ya pendek, ada yang panjang. Cerita panjang itu misalnya surat Yusuf, itu istrinya seperti novel. Novel cerita tentang kerajaan atau tentang mulai dari kehidupan Yusuf mulai kecil, itu kayak cerita aja itu. Sampai besar, sampai menjadi dipercaya menjadi bendahara dari kerajaan. Mulai kecil sampai difitnah oleh saudaranya, mau dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur, itu kan tragis sekali, ekstrim sekali itu ya. Anak kecil umur 6 tahun kok dimasukkan ke dalam sumur. Ini gimana ini? 6 tahun loh. 6 tahun kok dimasukkan ke dalam anak berumur 6 tahun kok dimasukkan dalam sumur. Dan keyakinan dari yang masukkan itu nanti kalau ada kafilah yang mampir ke sumur itu kan akan menemukan anak kecil ya di dalam sana. Iya. Ya, itu yang ngawur, terlalu apa namanya, terlalu sampai hati saudara-saudaranya. Saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan telah berkata siapa Aliyun Ali karramallahu wajhah wa radiya anhu Lau syi'tu jika mau siapa aku la'au qartu niscaya membebani siapa aku sabaina akan 70 apanya ba'iran ontanya min tafsiri Fatihatul Kitab dari tafsirnya Fatihatul Kitab atau tafsirnya surat Fatihah. Quran tadi itu kan dikatakan ada bagian lahir itu mungkin bacaan ya. Bacaan ya termasuk ada bacaan itu yang ya tajwidnya bagaimana, ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab, idhar syafawi, ada mad tabi'i, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, ada mad arid lisukun, ada mad lin, ada mad lazim mutawalkil mukhafaf, mad lazim mutawalkil musaqqal, ada waqaf, dan seterusnya. Ahkamul mad wal ibtida itu bagian lahir. Seperti misalnya dalam surat Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Mengapa kok ada saknah? Ada berhenti kemudian tidak bernafas. Di situ mengapa? Itu bagian lahir. Soalnya alhamdulillah yang telah menjadikan alhamdulilladzi anzal yang telah menurunkan anzala ala abdil kitaba yang telah menurunkan kitab kepada hambanya walam yaj'alahu wajah dan tidak menjadikan kitab itu bengkok qayyima lurus bengkok lurus. Nah ini gimana ini
tidak menjadikan kitab itu bengkok, lurus, tidak menjadikan bengkok, tidak menjadikan lurus. Nah gitu kan, makanya itu harus dipenggal menggunakan sakta, iwaja qayyima. Jadi yang tidak menjadikan kitab itu bengkok, lurus. Artinya gitu. Lurus. Jadi kalau tidak bengkok itu berarti lurus, bukan kok terus tidak bengkok, lurus, tidak bengkok, lurus. Ini berarti ya bisa dimaknai tidak bengkok, tidak lurus. Enggak begitu, tetapi karena disakta, maka akhirnya bukan bengkok tetapi lurus. Qaimal yang dirabatan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali ini mengatakan, kalau aku mau, maka aku akan memberi muatan kepada 70 unta. Untuk membawa apa? Tafsirnya Fatihatul Kitab. Tafsirnya Fatihah. Jadi Al-Quran itu ada bagian lahir, tadi yang saya katakan. Tapi ada bagian batin. Batin itu yang terkandung di dalam Al-Quran. Menurut Ali, Fatihah itu kandungannya itu sangat besar sekali. Kalau kandungan itu sampai dibawa oleh 70 unta, itu saja itu masih nggak cukup. Ya, nggak cukup. Ini Fatihah loh ya, Fatihah. Ya diurai nanti ya namanya Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ini diurai menyebut nama Allah. Ini bukan nama selain Allah. Mengapa kok nama Allah bukan nama selain Allah? Dan seterusnya. Ar-Rahmani, apa makna daripada Ar-Rahman? Akar kata Ar-Rahman itu apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan terus kemudian sifat Ar-Rahman itu sebenarnya sampai seberapa? Itu kalau detailnya sifat Rahman itu sampai kepada mengapa yang namanya semut itu bisa sayang kepada anaknya. Nah, ya tidak kanibal, itu termasuk keturunan atau kemasukan sifat Rahman dari Allah Ta'ala. Fatabayyana, maka menjadi jelas apa anna asraral Qur'ani, sesungguhnya rahasia-rahasia Quran itulah tangkodi tidak habis asrarul Quran wa ajaibuhu, adapun keajaiban Al-Quran, amazing of Holy Quran, itulah tuhsa, tidak bisa dihitung. Jadi rahasia Al-Quran itu sangat besar sekali. Ya, rahasia Quran itu sangat besar sekali. Keajaiban Quran tidak bisa dihitung. Keajaiban Al-Quran tidak bisa dihitung. Maurice Brusail itu ketika menjadi ketua ekspedisi yang meneliti muminya Firaun yang ditemukan di pinggir Laut Merah, itu kan kenapa kok itu di Firaun, karena masih ada bekas-bekas dari garam itu yang menunjukkan bahwa mumi itu memang betul berasal dari laut. Dan mengapa kok bisa menjadi mumi? Karena yang namanya garam itu bisa bersifat higroskopis, berarti menyerap terhadap bakteri-bakteri yang membusukkan. Karena itu diserap maka menjadi kering. Jadi makanya itu menjadi termumikan. Itu kemudian diteliti, dan setelah diteliti maka jasadnya masih utuh tetapi tidak hidup. Ini ternyata setelah diberi pengertian di Quran sudah ada penjelasan seperti itu, misalnya yauma nunaji kabibadani kalitaku naliman khalafaka, ya pada hari ini aku selamatkan badanmu dok yang diselamatkan, jasadmu, bukan kok jasad dan roh, jasadmu dok, supaya kamu bisa dijadikan sebagai
tanda bukti bagi orang setelah kamu. Nah, ini kemudian akhirnya masuk Islam. Maurits Brusail. Termasuk juga itu yang meneliti tentang kalau yang namanya lalat ini masuk di air minum, maka sayap supaya disuruh mencelupkan sekalian, karena sayap kiri lalat itu mengandung penyakit, sayap kanan lalat itu mengandung obat. Jadi kalau penyakit kemudian diimbangi dengan obat maka menjadi netral, tidak apa-apa diminum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mungkin ya tetap nggak mau minum, tapi untuk daerah-daerah yang sulit air, opsi seperti itu tuh mungkin terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhalika, ada hal tersebut itu ala qadri taharatil qalbi, atas seukur kesucian hati. Jadi seberapa orang itu bisa mengambil terhadap hikmah yang ada pada Al-Quran, ini ternyata digantungkan kepada kebersihan hati, digantungkan kepada kesucian hati. Orang kalau hatinya suci maka bisa dapat banyak. Hati suci itu ya seperti, kalau hatinya kotor itu seperti pisau dipakai untuk ngeruk ya sampai kedalaman tertentu. Tapi kalau hatinya suci ini seperti hatinya bersih seperti batu mulia, lebih bersih lagi bisa seperti intan. Makanya intan itu menangan, dipakai untuk memotong kaca itu bisa, padahal dia sendiri kelihatannya ya seperti kaca. Ini kebersihan dari hatinya, bercampur oleh banyak sekali. Tergantung ala taharatil qalbi, ala qadri taharatil qalbi. Wa yadullu, dan menunjukkan ala anna tafsira, atas sesungguhnya tafsir itu laisa, bukan atau tidak ada apa tafsir itu masmu'an, didengarkan, mangkulan, dan dinukil atau dipindahkan. Katanjili, seperti turun apa qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam Ibnu Abbasin kepada Ibnu Abbas. Oleh karena itu tafsir daripada Al-Quran itu tidak bisa hanya sekedar mendengar, memindahkan, itu nggak bisa ya. Tafsir kalau ingin memperoleh tafsir dari Al-Quran itu ya, kalau hatinya bisa bersih itu dapatnya bisa banyak ya. Ya karena itu tidak hanya didengarkan. Tafsir itu bukan, kalau didengarkan kan seperti pemindahan saja dari orang yang berbicara menuju kepada orang yang mendengarkan. Mangkul, pemindahan saja, bukan model transfer. Tetapi ini model menggali, model mengeksplorasi. Kepada Ibnu Abbas, Allahumma ya Allah, faqihu, semoga engkau memahamkanhu kepada Ibnu Abbas fitini di dalam agama. Wa'allimhu dan wa'allimhu dan ajarilah olehmu hu akan Ibnu Abbas at-ta'wil, akan ta'wil. Ibnu Abbas ini didoakan supaya menjadi orang yang alim dalam agama dan juga mampu memberi takwil kepada Al-Quran. Takwil itu uraian dari Al-Quran. Nah, ini berarti Quran itu tidak sekedar dibaca, tapi Quran itu ada kandungan batinnya, takwil. Dan bahkan ini Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi. Kalau Nabi mendoakan, bisa orang itu tembus pemahamannya itu sampai kepada sana, aras sana itu. Seperti misalnya kalau masalah hafalan ya, yang namanya Abu Hurairah itu dulu nggak pinter, gampang lupa. Tetapi ketika sudah mohon kepada Nabi untuk mendoakan, sehingga apa-apa yang diajarkan oleh Nabi tidak menjadi lupa, ini Nabi mendoakan dan dikabulkan doanya. Sehingga Abu Hurairah itu menjadi penghafal hadis yang paling banyak. Ya, penghafal hadis yang paling banyak. Padahal orangnya itu sangat sederhana.
Karena apa? Dia termasuk orang yang makan minumnya itu mengandalkan pemberian dari Nabi karena dia itu berada di serambi masjid. Jadi kalau bicara masalah dokumentasi daripada ilmu, ini tidak tergantung kepada orang ini sebenarnya makanannya, orang ini kaya apa enggak, orang ini makanannya bermutu, bergizi apa enggak. Abu Hurairah itu loh menjadi penghafal hadis yang paling banyak. Contohnya hidupnya sangat sederhana. Tapi apa berarti? Hatinya yang suci itu tadi ya. Ala qadri toharatil qalbi. Hatinya suci. Kalau hatinya suci mampu menangkap secara transparan ilmu yang dipancarkan oleh Allah kepada Ibnu Abbas atau kepada manusia itu tadi. Al-Quran itu sebenarnya pemahamannya seperti apa toh? Nah ini oleh Allah ini diberi lorong transparansi keilmuan itu tadi. Kalau Pak Quraisy Shihab itu memuji terhadap tafsir tafsir apa ya, tafsir yang 16 jilid itu tafsir. Jadi seolah-olah ini bukan tulisan manusia. Seolah-olah bukan tulisan manusia. Kalau dilihat kayak gini, Masya Allah, kata beliau, Allah telah berkenan memilih beliau ini sebagai orang yang dibuat hantaran terhadap ilmunya Allah. Dibuat hantaran. Dibuat hantaran terhadap, kalau dibuat hantaran, ya manusianya itu mbok pasif itu ya tetap dapatnya itu banyak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau telah ya ini 21:30 sampai titik mana ya titiknya, ini sudah habis ini sampai di sini ya udah benar. Qala telah berfirman siapa ta'ala Allah ta'ala la'alimahul ladina yastanbidunahu minhum. La'alimahu niscaya mengetahui hu kepada urusan amr siapa ladina orang-orang banyak yastanbidunahu yang pada beristimbat siapa ladina hu akan amr minhum dari Rasul dan ulul amri. Jadi kalau orang ini berusaha yastanbidunahu, berusaha beristimbat terhadap masalah-masalah yang tidak tahu, yang sebenarnya di Quran itu sudah ada, dan penguasa Quran itu adalah Rasul bersama-sama dengan para sahabatnya. Nah, istimbat itu berarti memberikan ini untuk orang ini memberikan amanahnya untuk memperoleh terhadap solusi dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu untuk orang-orang yang tidak punya ilmu itu ya gitu-gitu aja. Tapi untuk orang yang punya ilmu itu penuh dengan solusi sampai ada persoalan yang baru, tetapi karena hatinya tadi itu disinari, karena hatinya itu bersih, maka untuk memperoleh solusi dari Al-Quran itu bisa jelas gitu loh ya. Ini loh yang penting. Ini model apa ya? Model mungkin model belajar, model wahyu itu kayak gitu. Jadi ada persoalan baru dan ini adalah baru itu kan hanya anggapan dari orang-orang yang hidup pada saat ini. Apakah itu ada solusinya di Al-Quran? Ada solusinya di Quran. Bagaimana cara memperoleh solusi? Bersihkan dulu hatinya. Nanti kan ada kelihatan terpancar gitu. Di ayat ini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Kalau nggak salah Pak Amin Rais dulu itu pernah bertanya kepada Syekh Alwi Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Itu selasting dengan Yusuf Qardawi di Mesir, di Universitas apa Mesir itu,
Mesir itu Universitas Al-Azhar Mesir itu dapat predikat summa cum laude. Nah ini ketika bertanya apa ada hak asasi di dalam Al-Quran itu, nah, dijawab ada. Gimana? Kalau kamu itu didolimi atau disakiti, maka kamu boleh menyakiti kepada dia seukur dia menyakiti kepada kamu. Nah, ya boleh membalas ya, membalas itu seukur dia menyakiti kepada kamu. Tetapi kalau kamu itu walain sabartum wa huwa khairul lisabirin. Kalau kamu sabar, tidak menuntut balas selevel itu, maka kamu memperoleh kebaikan. Khairul lisabirin gitu. Asbata menetapkan siapa Allah lil ahli ilmi kepada ahli ilmu istimbatan akan istimbat. Istimbat itu ditetapkan oleh Allah. Istimbat itu memperoleh, mengeksplorasi sehingga diperoleh status hukum dari sesuatu. Nah, istimbat itu oleh Allah diberikan kepada ahli ilmu. Wayat dulu. Ini menunjukkan bahwa kandungan Al-Quran itu bisa dieksplorasi terus gitu. Merupakan satu kata kunci untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Ayat dulu maka menunjukkan ala annahu atas sesungguhnya syan itu layatawaqafu, tidak berhenti apa Al-Quran ala mahdi simai atas murni mendengar. Jadi Quran itu bukan barang yang hanya didengar saja. Oh itu Quran, apalagi pas kematian disetel tape recorder tentang suara kira atau suara Al-Quran. Quran itu bukan seperti itu saja. Wallahu adapun Allah itu alamu lebih mengetahui atau maha mengetahui. Faham maka pahamilah, karena maka kamu cukup. Wallahu adapun Allah itu alamu maha mengetahui. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qad daha mudalaqan abada wa ma tatabasala bima zamani minhu dawabu falam dahrab wa ma waqa'an babadur hasani biqalbihi kama yakun sabata wala yuradru bawlin minhu bi'alani qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wala yuradillu bisyamsi badani idbahu qad 'allada qawman ila dal wiladati syabiyadati muladani adil qasa'is muhammadan takun amina min syarri narin wa surabin wa ikani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai. Mohon maaf kalau ada kurang fit. Ini saya tutupnya dulu. Ya semoga